perawat yang jaga sore hari ini. Pak Marsal, lengkapnya siapa? Marsal Nafisa. Marsal Nafisa. Saya manggil apa ini? Marsal. Marsal. Mas atau Pak? Mas. Mas Marsal ya. Gimana kabarnya? Iya gitu. Gitu. Itu maksudnya gimana? Marah, sedih, jengkel, Ya, itu gimana? Gitu. Kemarin masuk sini tahu kenapa? Dibawa Dibawa sama siapa? warga. Warga. Kenapa dibawa warga? Tanya mukul pos ronda. Mukul pos ronda. Ada apa di rumah pos ronda dipukul? Bukan di rumah. Di mana itu? Tetangga. Oh, tetangga. Ada apa kok dipukul? Itu tetangga suka ngomongin. Itu tetangganya ada beneran atau suara-suara tanpa ada orangnya? Ada. Ada ya, Iya. ada orangnya ya, bukan suara-suara yang memang ada suaranya tapi nggak ada orangnya. Iya. Bukan ya? Bukan. Memang ada bentuk orangnya ya. Siapa yang ngata-ngatain itu? Bu Juminten. Bu Juminten. Itu tetangga atau saudara? Tetangga. Tetangga. Sebelah rumah mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Sering ngata-ngatain gitu. Ya itu selain saya ya anak-anaknya tetangganya juga sering gitu. Cuma saya jual gitu. Gimana? Akhirnya mukul. Sering mukul-mukul di rumah? Enggak. Cuma waktu itu saja. Di luar rumah. Cuma waktu itu ya sama Bu siapa tadi? Bu Juminten. Kalau di rumah emosi seperti itu biar diredam nggak emosi gimana caranya? Yang sebelumnya dilakukan? Kalau lagi marah gitu saya keluar. Keluar. Iya. Keluar rumah terus ngapain itu? Gak ada jalan aja. Jalan aja. Berkurang emosinya? Enggak berkurang sama sekali ya. Iya. Pernah belajar meluapkan emosi dengan cara relaksasi, atau kasur pernah enggak? Enggak pernah sama sekali. Ini berapa kali masuk rumah sakit? Baru pertama ini ya, baru pertama. Ini tahu rumah sakit apa? Rumah sakit biasa. Rumah sakit biasa. Ini ruang apa kan? Ruang perawatan. Ruang perawatan. Enggak tahu ini ruang apa ya? Ini ruang psikiatri. Ruang psikiatri tahu? Ruang jiwa. Ruang jiwa? Kira-kira kalau orang dirawat di ruang jiwa sakit apa kira-kira? Mas Marsal? Sakit jiwa. Sakit jiwa. Tapi saya nggak sakit. Menurut Mas Marsal nggak sakit ya? Tadi marah-marah ya di rumah ya? Di tetangganya, Iya. Bu Juminten tadi itu. Iya. Jadi gangguan jiwa itu macam-macam. Yang di jalan-jalan itu biasanya ya, Iya. pakai baju, ya ngomong-ngomong sendiri, ketawa-ketawa sendiri itu salah satu. Nah, masalah gangguan jiwa yang lainnya itu emosi meledak-ledak, marah, tidak terkendali, seperti yang Mas lakukan di tetangganya. Itu masuk masalah kejiwaan juga, ya. Namanya risiko perilaku kekerasan. Itu bisa diobati, itu bisa disembuhkan. Biar nanti Mas Marsal nggak marah-marah lagi. Mau diajari caranya, biar nggak marah-marah lagi. Iya. Kita belajar ya caranya mengatasi marah-marahnya ya. Iya. Nanti ada beberapa latihan. Latihan pertama relaksasi sama pukul bantal. Ada nanti latihan obat, ngomong yang baik, sama latihan ibadah. Iya. Kita sekarang latihan yang pertama dulu. 10 menit kira-kira cukup. Mau ya? Ngobrol di sini atau di tempat lain? Di sini. Di sini saja ya. Terus 10 menit belajar caranya mengurangi marah. Gitu ya. Iya. Ya. Mas Marsal bisa ceritakan kembali lagi lebih detail kronologinya itu gimana itu kok bisa mukul-mukul gitu? Itu Pak. Saya keluar rumah. Keluar Saya rumah. lagi marah kan di rumah karena apa? Dibilang gak bantu-bantu di rumah. Terus saya keluar. Orang itu tiba-tiba meja. Dia anak sudah besar, gak kerja gini, terus bawa orang tua. Gitu. Katanya orang tua pakai uang haram. Jadi saya gak terima di situ. Sama Bu Juminten tadi. Iya. Selain Bu Juminten ada lagi yang ngata-ngatain kayak gitu? Gak ada. Cuma Bu Juminten aja ya. Satu RT cuma dia. Cuma dia saja yang Iya. suka seperti itu. Iya. Marahnya gimana kemarin? Diapain Bu Juminten itu? Saya kejar Pak. Dikejar terus? Iya. Saya kejar terus spot di rumahnya itu saya tendang. Di Rusak. situ ada kursi itu. Saya lempar kena pos ronda. Pos ronda dekat rumah ada. Samping Terus sampai rumahnya Bu Juminten. Bu Juminten ya sempat dipukul juga apa? Enggak. Enggak ada. Enggak kena. Sembunyi dia. Cuma barang-barang di rumahnya itu yang rusak semua. Iya. Pukul pakai tangan atau apa?
Saya bawa anu Pak, yang pot itu saya bawa kayu. Dipukulin gitu. Iya. Terus yang ngamanin siapa kemarin? Membawa ke sini Pak RT ya, Pak RT sama warga. sama warga. Dibawa ke sini langsung ya. Iya. Berontak enggak di rumah waktu itu? Ya pas dipegangnya itu Pak, berontak. Tapi sadar ya dibawa ke sini ya, tahu ya. Iya. Pas waktu dibawa ke sini tahu ya. Iya. Enggak sedang tidur atau apa gitu. Enggak. Habis mukul-mukul, rasanya gimana? Banting-banting mukul, Belum lega Pak. belum lega. Masih ada keinginan mukul? Iya. Bengkel. Masih pengen mukul? Bu Iya. Juminten tadi gitu. Iya Pak. Barang-barang yang dipecahin itu tadi punyanya siapa? Punyanya tetangga-tetangga. Bukan punyanya Bu Juminten aja? Bukan, kan rumahnya itu ada sisi satu rumah. Nah, samping rumah pas itu. Kalau nggak salah ya dia ya? Iya. Gimana kayak gitu? Nggak Kasihan. salah tapi kasihan ya? Iya. Jadi kalau marah-marah seperti itu, ada akibat negatifnya enggak? Ada. Ada apa? Sakit semua. Sakit semua. Sakit siapa? Saya. Coba mana? Ada bagian yang sakit nggak? Ini loh. Kenapa itu? Luka nggak? Anu, Coba ya. kayu-kayu. Luka ya? Iya. Itu sudah dirawat belum? Belum. Belum ya? Iya. Nah, di sini di Batu Pari yang rawat lukanya itu ya? Iya Pak. Sakit ya jadinya ya? Iya Pak. Coba kalau nggak mukul-mukul, nanti nggak sakit lagi. Iya. Nah itu pot-pot itu tadi tuh dibanting semua tuh. Kasian nggak sama tetangganya jadinya rusak semua. Iya. Nanti kira-kira disuruh ganti nggak itu? Jangan-jangan pulang disuruh ganti. Nggak tahu. Rugi ya jadinya ya? Iya. Jadi kalau marah-marah seperti itu, hanya untungnya atau banyak ruginya? Oke Pak. Banyak rugi. Mas Marsal, marah-marah sampai amuk itu mungkin bisa terjadi pada semua orang. Tapi kalau sampai merugikan orang lain, merugikan Mas Marsal, itu namanya masuk gangguan. Ya, dan itu harus disembuhkan, harus diatasi. Mau cepat pulang, Iya. harus cepat pulang ya. Iya. Syaratnya biar pulang dari sini bisa mengendalikan marah. Ya, Iya. kendalikan marah ya. Ada dua cara yang Pak Ari ajarkan pagi ini. Satu dengan relaksasi. Pernah belajar relaksasi? Enggak. Nggak pernah. Tarik nafas dulu pernah diajari? Enggak. Nggak pernah. Pak Ari contohkan ya. Iya. Nanti begitu ada yang bikin marah, Bu Juminten tadi ngata-ngatain apa tadi? Ngatain anak nggak berguna apa tadi itu ya. Kalau marah, langsung saja duduk atau boleh berdiri, merem, pejamkan mata, ambil nafas dari hidung, tahan sampai dada penuh ya. Iya. Hembuskan pelan-pelan lewat mulut beberapa kali sebanyak mungkin sampai marah kita reda. Berapa kali Pak Ari? Lakukan berkali-kali sampai ada perubahan. Gitu ya. Iya. Pak Ari contohkan dulu. Misal saya Mas Marsal ya. Iya. Di kata-kata ini, dasar kamu gak berguna, apa tadi harta haram. Iya. Marah kan ya? Iya. Marah, Pak Ari nggak mukul. Udah, Pak Ari duduk begini saja. Ambil nafas. Masih jengkel ya, ambil nafas lagi. Masih jengkel, masih pengen mukul Bu Juminten. Sampai berkurang. Gitu ya? Iya. Ayo, sekarang Mas Marsal yang melakukan. Sekarang coba begini dulu. Bayangkan Bu Juminten sekarang lagi bikin kesel Mas Marsal. Bayangkan suara-suaranya waktu ngejek-ngejek Mas Marsal. Ayo, kamu suruh membayangkan dulu, biar lebih efektif, biar dia kelihatan efek marahnya dia. Mungkin dia sudah mulai berkerut gitu ya. Ya, sudah mulai muncul itu suara-suaranya Bu Juminten itu terbayang di pikirannya. Sudah. Nah, marah. Iya Pak. Ayo coba sekarang ambil nafas. Bagus, seperti itu. Lepaskan pelan-pelan. Bagus. Ayo lagi lakukan lagi sampai marahnya berkurang sedikit demi sedikit. Ya, bagus. Terus bagus. Ya. Bagus. Ya, lagi. Ada perubahan? Masih ada marahnya? Masih ada. Masih ada. Masih pengen mukul? Masih. Masih pengen mukul. Cara yang kedua, Mas Marsal kalau mau mukul orang boleh, cuma jangan di sasarannya jangan pada orangnya. Nggak boleh ke pohon, nggak boleh ke pot bunga, nggak boleh ke kayu, nggak boleh ke tembok, nggak boleh kemana-mana. Cuma ke benda-benda yang empuk saja. Kasur, bantal, guling, sofa yang empuk, ya. Iya.
Begitu marah, tarik nafas dalam beberapa kali. Kok masih marah, langsung saja masuk ke kamar, bantal tumpuk di atas kasur, pukul yang keras sampai hatinya lega, sampai marahnya lega. Gitu ya? Bisa? Bisa. Kamarnya di sini di mana? Di sana lantai 2. Lantai 2. Ayo kita ke lantai 2. Ayo ke kamarnya langsung. Nah, misalnya ke lantai 2 ke kamarnya, ya. Ini kasurnya Mas Masal ya? Iya. Ini bantalnya empuk ya. Pastikan dulu bantalnya empuk. Ya. Nah, Pak Ali praktekkan dulu ya. Coba perhatikan. Misalnya ada yang bikin marah, 7 menit tadi bikin marah, Pak Ali tarik nafas dulu. Beberapa kali kok masih dongkol nih, masih pengen mukul. Harus ini pukul keras. Sampai marahnya lega, sampai capek, ya sampai capek nggak apa-apa. Yang penting marahnya lega, tenaga mukulnya tersalurkan. Bayangkan ini 7 menit juga nggak apa-apa. Yang penting bukan mukul ke 7 menit ya, mukul ke ini, ya. Bisa? Ayo sekarang coba lakukan sepasang. Yuk. Masih rasa Kalau masih marah, lampiaskan ke tangan. Coba. Bisa ikut Ini bantalnya kasar teksturnya, jadi agak sakit di tangan. Terus, ya. Gimana? Masih ada marah? Sudah? Oke, kita bisa kembali lagi. Capek ya? Capek tangannya? Mas-masan ya? Nah, gimana mas-masan? sudah. Mukul bantal, emosinya tersalurkan? Iya. Nah, pengen mukul tadi tersalurkan ke bantal, lega ya? Iya. Lega. Lebih baik mana? Lebih baik yang kedua. Lebih baik yang kedua, melakukan dengan cara pukul bantal. Iya. Dilakukan rutin ya. Iya. Apa saja tadi urutannya kalau masih marah? Tarik nafas. Tarik nafas dalam, Terus dihembuskan. dihembuskan. Masih marah, masih pengen mukul? Pukul bantal. Pukul bantal, gitu ya. Iya. Nah, Pak Ari jadwalkan dulu di lembar jadwalnya Mas Marsal ya. Iya. Sebelumnya Mas Marsal ada latihan nggak dari perawat lain? Enggak ada. Pak. Ya ada, ini baru pertama dengan Pak Ari. Iya. Kalau sudah ada nanti Pak Ari gabungkan dengan dari perawat lain ya. Mau latihan berapa kali? 3 kali. 3 kali. Jam berapa saja? Jam 8. Jam 8 pagi ya. Iya. Nah, yang kedua? Jam 1. Jam 13 ya. Iya. Yang berikutnya? Jam 4. Jam 4 sore ya. Nah, 3 kali ya. Nanti ini Pak Ari bawa, Pak Ari operkan ke yang dinas pagi sama malam juga ya. Jam 8, jam 13 sama jam 16. Nanti diingatkan sama perawatnya, Mas, waktunya latihan fisik pertama, tarik nafas dalam sama pukul bantal, juga ya. Nah, tapi di sela-sela ini kalau marah emosi jangan nunggu jam 13, langsung aja ke kamar pukul bantal, nggak apa-apa. Tapi yang pasti di jam tersebut nanti perawat akan datang mengingatkan, gitu ya. Iya. Kalau Mas Masar bisa melakukan sendiri nanti kami nilai, ya. Mandiri, kalau masih diingatkan sama perawatnya, kami checklist di bantuan. Kalau nggak dilakukan sama sekali kita checklist di tidak bisa. Boleh pulang kalau semuanya mandiri semua, Iya. gitu ya. Iya. Ada yang ditanya kan? Cukup? Waktu latihan ini membayangkan juga. Boleh, nggak apa-apa. Biar terasa efeknya, bayangkan saja yang menyebabkan marah. Tidak apa-apa. Pak, nggak bisa membayangkan, Pak, nggak usah dibayangkan, tidak apa-apa. Tapi yang penting dilakukan, gitu ya. Iya. Besok Pak Ari dinas pagi, kita ngobrol lagi mau? Mau. Ada 2 cara, maaf, 3 cara lagi. Iya. Latihan obat, berbicara yang baik, sama spiritual. Kita besok yang kedua dulu ya. Iya. Latihan minum obat yang baik dulu. Iya. Besok ngobrol jam berapa? Jam berapa? Pagi jam berapa? Sekalian ini aja bagaimana? Iya. Pak Ari mengingatkannya jam 8. Nanti sekaligus Pak Ari tambah dengan latihan yang kedua. Ngobrol di mana kita? Kalau di luar ruangan. Boleh, nggak apa-apa. Iya. Di luar ruangan ya. Iya. Depan aja. Iya, Depan di ya. halaman. Di halaman. Besok Pak Ari ingatkan di halaman ya. Iya. Jam 8 pagi kita belajar minum obat yang baik. Iya. Setelah ini kegiatannya apa?
ada. Nggak ada. Sudah mandi belum tadi? Belum. Belum mandi. Setelah ini bisa mandi dulu bersih-bersih sambil nunggu makan malam ya. Iya. Kalau perlu sesuatu ke perawatnya ya, boleh ke Pak Arif, boleh ke perawat lain juga. Pak Arif di ruang perawat. Iya. Sampai ketemu nanti ya. Assalamualaikum. Misalnya. Boleh meninggalkan tempat tidak apa Mas?